Begitu Pak, ini dari Bapak. Kalau boleh usul Pak, kalau boleh usul ini ya babakan masalah dengan perpupukan Pak. Kami sebetulnya tidak ingin membebani pemerintah lagi. Pemerintah saya tahu untuk keadaan pandemi sekarang mungkin banyak lagi pengeluaran. Yang saya maksudkan begini Pak, subsidi yang diberikan untuk pupuk, yang jatahnya 1 hektar itu 275 kilo, itu dijadikan menjadi 500 atau 600 kilo Pak. Jadi dengan subsidi yang sama sehingga pupuk bisa tercukupi di wilayah petani. Jadi endingnya nanti petani beli pupuk tidak harus pakai kartu tani. Jadi nantinya pupuk bisa dijual bebas, bisa beli di mana saja. Pemerintah tetap subsidinya tetap yang dianggarkan untuk tahun ini, mungkin begitu. Ya endingnya kan kalau seperti ini berlanjut, kelompok tani Pak Bu yang pusing itu harus membuat ERDKK, laporan terus, terus menentukan titik koordinat juga sekarang. Akhirnya kelompok tani tidak mampu, yang pusing PPL juga, mestinya kan gitu. Mungkin itu yang bisa saya. Kami ucapkan selamat datang tentu saja atas kehadiran dari Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo SHMSI MH, dan tentunya kehadiran beliau beserta seluruh jajaran 200.000 hektar. Untuk potensi kacang tanah di Kabupaten Sragen, Bapak Menteri Bekasi. Tangan kiri, tangan kanan satu rumput. Ya gitu Pak. Langsung ditarik Pak. Agak digoyang-goyang Bapak. Cara nyabutnya itu digoyang-goyang. Tuh kan ini hasil goyanganku. Satu, dua. Yang nanam petani. Kalian udah ada di sini? Siapa yang mengejar kita? Dari Plupuh, Kecamatan Kabupaten Sragen. Saya adalah bagian dari 2000 Duta Petani Milenial tahun 2021 yang dilantik Bapak pada bulan Agustus. Perjalanan kami Pak setelah dilantik, alhamdulillah kami sudah mengajak pemuda yang ada di Bumi Sukowati untuk bertani. Dan alhamdulillah sampai saat ini struktur dari tingkat kabupaten sampai kecamatan sudah terbentuk. Dan alhamdulillah juga Pak, petani milenial ya senang sekali Pak bisa memajukan pertanian di Kabupaten Sragen. Dan alhamdulillah Pak, dengan program-program pelatihan yang diadakan baik itu dari Lembang, Ciawi dan Babeltan Suropadan, saat ini Duta Petani Milenial telah mengembangkan Pak apa itu nitrobakter untuk menanam padi tanpa pupuk kimia sama sekali. Dan alhamdulillah sudah saya terapkan dan kondisinya untuk saat ini hasilnya cukup memuaskan. Walaupun tanamnya belakangan, tapi keluar padinya duluan Pak. Niku. Gini Pak, dari teman-teman milenial 70% usianya di antara 17 sampai 30 tahun anggota yang ada di Sragen. Dan semuanya yang saya senang Pak, sudah punya market semua Pak. Jadi penjualannya tidak tergantung sama orang lain. Bahkan untuk kebutuhan khususnya salada untuk hidroponik di Sragen masih kurang banyak Pak. Jadi petaninya itu rata-rata masih petani usaha mandiri. Nah ini kalau dikasih sedikit sentuhan dari pemerintah ataupun dari kementerian pasti hasilnya akan lebih bagus lagi. Nah untuk melon premium juga begitu Pak.
permintaannya dari Jakarta itu banyak sekali. Tapi kita nganu Pak, sudah produksi cuman belum maksimal karena terkendala salah satunya adalah dana Pak. Yang saya minta bukan hibah Ibu, kalau bisa petani milenial itu disentuh dengan program pinjaman lunak, isi itu aja. Nggih, nanti kalau 0%. jangan gitu Bu, nanti kalau kita keseringan dikasih itu Bu, kita itu biar gak mau, biar berpikir Bu. Niku kalau kita keseringan dikasih, jaga kita terus ibaratnya Bu. Nah niku mengharapkan Pak kalau kita begitu Pak. Nah, saya mohon solusinya dari Bapak. Kalau boleh usul Pak, kalau boleh usul ini ya babakan masalah dengan perpupukan Pak. Kami sebetulnya tidak ingin membebani pemerintah lagi. Pemerintah saya tahu untuk keadaan pandemi sekarang mungkin banyak lagi pengeluaran. Yang saya maksudkan begini Pak, subsidi yang diberikan untuk pupuk, yang jatahnya 1 hektar itu 275 kilo, itu dijadikan menjadi 500 atau 600 kilo Pak. Jadi dengan subsidi yang sama, sehingga pupuk bisa tercukupi di wilayah petani. Jadi endingnya nanti petani beli pupuk tidak harus pakai kartu tani. Jadi nantinya pupuk bisa dijual bebas, bisa beli di mana saja. Pemerintah tetap subsidinya tetap yang dianggarkan untuk tahun ini, mungkin begitu. Ya endingnya kan kalau seperti ini berlanjut, kelompok tani Pak Bu yang pusing itu harus membuat ERDKK, laporan terus, terus menentukan titik koordinat juga sekarang. Akhirnya kelompok tani tidak mampu, yang pusing PPL juga, mestinya kan gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Milenial harus jalan. Cuma kalau kau punya pendapatan sekarang cuma 1 juta, 1,2, 1,5, aku nggak terima tuh. Paling rendah yang ada yang sudah bicara di Jakarta itu antara 10, 14, 20 bahkan sampai 400 juta. Kau ketinggalan lah. Nah, pertanian itu sesuatu yang menguntungkan. Kalau kau nggak untung, nggak usah kerja pertanian. Pertanian itu lebih, maafkan saya Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Sekali, lebih banyak gajinya dari Kapolres. Harus. Karena kan dihitung per hektar, ada minimal 1 hektar itu 14 juta. Kalau yang seperti ini, kok kali ya lah 5 ton per hektar kali 5.500 kali 3 bulan kan. Jadi dibagi nanti dapatnya kan kurang lebih seperti itu. Itu bersih loh. Kalau kau nggak bersih di situ, salah hitung itu. Nah gitu. Jadi kamu terusin. Kau mau dulu, semangatnya dulu, buat perencanaannya dulu, kita cari uangnya di belakang. Saya nggak pernah start dengan uang. Ya, dan saya udah mulai dari kepala desa nih. Jadi bicara lapangan itu jelas. Nah, gitu. Nanti kita cari. Kalau untungnya kan kau bagi-bagi juga sama bank, kau bagi-bagi juga sama orang, kau backup saya gitu. Ada menteri di belakang saya gitu. Nah, berarti ini Pak Dirjen, ini petani milenial, Pak Beli, semua harus. Modalnya tentu kur itu kenapa dipakai gitu supaya nggak ada yang gratis nih, karena barang menguntungkan kok. Nah, apalagi kau sudah punya. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita menuju ke acara inti, terlebih dahulu kali ini kita akan memberikan persembahan istimewa. Tentu saja Betul-betul mencoba memformulasi berbagai aktivitas di 2022 untuk meningkatkan produktivitas dan tentu saja margin yang diharapkan dari pertanian yang ada di Sragen. Sragen merupakan salah satu daerah andalan di Indonesia, kabupaten andalan untuk mengakselerasi pertanian. Hari ini kita kurang lebih 3.000 hektar kacang tanah yang coba dipersiapkan oleh Ibu Bupati untuk bisa mendapatkan kepastian langka yang ada. Sama DPR, Komisi 4 juga, ini adalah bagian-bagian dari namanya reguler maksimum. Jadi kegiatan regulernya para bupati kita booster gitu loh. Dan itu yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan mempertemukan, mengkoordinasi petani, kemudian dari hulu hilirnya kita asistensi
sampai dengan pengawalannya itu di tingkat off-taker atau marketnya juga bisa dipersiapkan. Kami akan mengajak beberapa off-taker lain termasuk Garuda, Dua Kelinci untuk memanfaatkan itu. Sambil memang beberapa teknologi terapan akan kita coba. Tidak mereka hanya jual, Ibu Bupati tidak hanya menanam kacang, tapi mungkin ada kedelai dalam sisipan-sisipan, sehingga kedelai, jagung, dan lain-lain itu akan main bersamaan bergantian panennya dalam satu ambaran. Sehingga start terhadap aktivitas ekonomi rakyat bisa kita juga berkecil. Kira-kira itu yang kita capai. Tentu saja kalau ini mau dilakukan menggunakan artificial yang lebih baik, penginderaan satelit harus juga main, dan tentu saja ya teknologi melalui mekanisasi harus menjadi bagian-bagian yang harus didorong. Penyiapan Bapak Presiden melalui KUR adalah bagian-bagian yang kita dorong bersama perbankan yang ada di sini. Saya kira kalau ini kita bisa capai secara bertahap, tentu saja kita bisa hindari atau mis-link yang ada, atau maksimal yang kita harusnya bisa capai bisa kita kurangi kalau itu menjadi masalah-masalah pertanian di sini. Pak, soal off-taker tadi, Pak, mungkin apa target? Saya, Bupati akan coba undang ke Kementerian Pertanian Sosial. Off-taker kan juga untung. Oleh karena kita bicara, rakyat kan mau kepastian aja, dan kita coba catur apa kesulitan yang ada. Nanti disitulah peranan negara. Saya bersama Pak Bupati, bersama Pak Gubernur ikut mencari solusi-solusi yang ada. Mudah-mudahan. Jangan lupa kacang kita kacang yang ada di negara tropis yang berbeda dengan kacang yang ada di Eropa, di Amerika, dan lain-lain. Sehingga mungkin saya ini menjadi ruang-ruang dan peluang yang harus kita cari sama-sama. Dan terakhir, saya senang untuk Ibu Bupati sudah mulai mempersiapkan petani milenialnya untuk kita coba booster dengan program-program petani milenial. Memang Bapak Presiden minta supaya petani-petani itu kembali digairahkan untuk mengerti bahwa pertanian itu adalah sebuah profesi yang menjanjikan ekonomi yang pasti. Nah, itu. Nyanyi lagi komandannya. Dan 107 potan. Dan dari 3.200